Shalom, jemaat Gereja Betani Yestoya Malang yang luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini Bapak Saudara, situasi pandemi ini mengkhawatirkan banyak orang, membuat orang takut, membuat orang merasa nggak berdaya, saudara ya. Ternyata saya temukan ketika pandemi ini datang, atau ketika situasi ini datang, maka setiap orang digoncang, dibadai. Nggak ada apapun yang bisa membuat kita aman atau kuat. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita, uang kita mungkin, jabatan kita mungkin, rumah kita mungkin, atau mungkin kepintaran kita membuat kita merasa aman. Ternyata gak ada satupun Bapak Ibu yang membuat kita bisa aman atau kuat. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, dalam kehidupan kekristenan juga mengalami hal yang sama. Setiap orang mengalami badai, kesulitan. Tetapi saya melihat dalam cara hidup jemaat mula-mula ini menarik. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dan semuanya kemudian mereka katakan. Dan ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang mau saya share hari ini adalah komunitas rohani sebenarnya. Komunitas rohani. Anda perhatikan, kita nggak bisa sendirian di tengah badai ini. Kita nggak bisa sendirian. Kita harus menemukan orang-orang yang bisa menguatkan kita. Alkitab jelas memberitahu, kitab Amsal beritahukan, "Aku bisa memberitahu kamu siapa ketika engkau bertanya kepadaku, temanmu siapa?" Artinya dengan siapa Anda bergaul menentukan siapa Anda nanti. Hari ini Bapak Ibu, Anda perhatikan murid-murid Yesus ketika mereka membangun gereja di awal pertama kali, mereka menyadari mereka tidak bisa sendirian. Waktu pemimpin mereka ditangkap, waktu pemimpin mereka teraniaya, waktu pemimpin mereka diadili, jemaat bersepakat, berkomunitas, mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak saudara hari ini, ayo menemukan komunitas rohani yang menguatkan saudara. Komunitas rohani yang bisa mengajak berdoa bersama-sama, sepakat bersama-sama. Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, 2 atau 3 orang berkumpul bersepakat dalam namaku. Dengan siapa Anda bersepakat hari ini? Apakah Anda hanya bersepakat dengan maaf orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Bahkan maaf bersepakat dengan iblis kemudian hanya untuk memperoleh keuntungan, kekayaan, berkat, atau perlindungan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang bekerja di rumah kami, dan rupanya orang ini diberikan semacam perlindungan oleh orang tuanya. Tapi ketika masuk ke rumah kami, mungkin kemudian mengalami sesuatu yang berbeda. Kemudian putri saya tanpa sengaja dia digerakkan, waktu satu kali orang ini menemani putri saya belajar, agak sakit katanya, terus putri saya nggak tahu karena dorongan Tuhan atau tapi dengan tidak ada maksud dia ngomong gini, "Boleh nggak saya berdoa buat kamu?" Dan kemudian putri saya mendoakan saudara, dan rupanya lawatan Tuhan turun bagi orang yang bekerja di tempat kami saudara. Sampai kemudian merebak manifestasi. Putri saya ketakutan karena belum pernah melayani mereka yang manifestasi. Dan akhirnya saya terpaksa membatalkan keberangkatan saya libur ke Jogja dari Jakarta. Akhirnya pulang kembali. Akhirnya mendoakan orang ini. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kuasa Tuhan terjadi ketika kita bersepakat bersama-sama. Hadirat Tuhan mengalir, mujizat terjadi, bersepakat bersama-sama. Akhirnya kami di rumah semakin bersepakat membangun mesbah doa, khususnya di tengah pandemi ini. Kami serumah berkomunitas, tetapi nggak cukup itu. Kemudian dengan teman-teman yang lain kita saling menguatkan. Bapak Ibu, kita nggak bisa sendirian. Kita harus berkomunitas, bersepakat. Dan juga kita berdoa bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, sehingga kita menikmati kekuatan yang baru, menikmati mujizat Tuhan yang turun. Dan Anda lihat disebut goncang tempat itu, bukan karena gempa di Malang, saudara, tapi goncang karena hadirat Tuhan. Sehingga pertolongan terjadi bagi para pemimpin, pertolongan terjadi bagi umat Tuhan hari itu. Dan saya percaya jemaat Yestoya Malang, Anda juga menikmati lawatan Tuhan luar biasa ketika kita bersepakat. Bapak Ibu, sekali lagi, dengan siapa Anda bergaul menentukan siapa Anda nantinya. Dan saya berdoa Anda berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki komunitas rohani, komitmen rohani, disiplin rohani, sehingga perkataan yang keluar menguatkan, perkataan yang keluar perkataan penuh kuasa, karena Roh Kudus menggerakkan, Roh Kudus menopang, sehingga setiap Anda dengan saya tetap dikuatkan di tengah masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, membawa kita dalam kemenangan,
Karena ada orang-orang yang bersama-sama berdoa, mencari wajah Tuhan. Komunitas yang menguatkan ada dengan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.